And what an unbelievable start to this season. Jonathan, we saved it for the final 10 seconds of this race, and Rusty Wyatt, well, the Sargent team came home with the victory. Team drivers from 13 countries on 3 different continents came here this weekend to kick off 2024. Let's take a look at how they'll line up on the dock. Ini adalah momen yang membanggakan untuk Injernie dan juga pastinya Danau Toba untuk kembali menjadi tuan rumah ajang internasional bergengsi F1 Powerboat, the highest level of water sports competition in the world. Jadi memang Injernie sebagai strategic BUMN holding di bidang pariwisata dan aviasi, salah satu dari KPI kami adalah mengembangkan destinasi. Di bawah kami ada bandara, Injernie Airports, ITDC untuk pengembangan destinasi, Heritage Attraction Management, Hotel Network, sampai retail dan juga aviation service. Dan salah satu dari tugas kami sebagai ekosistem pariwisata adalah mengembangkan destinasi-destinasi super prioritas yang telah dicanangkan pemerintah. Salah satunya adalah Danau Toba, di mana kami membawa ajang internasional ini sebagai bentuk dari creative marketing untuk branding of a destination, meningkatkan awareness destinasi dan juga untuk menjadi one day nation branding kita, bahwa Danau Toba ini menjadi salah satu destinasi super prioritas di Indonesia yang dikembangkan untuk pariwisata. Jadi 2 hari event ini kita menghadirkan, karena pastinya ini danau, kita menghadirkan water sports. Water sports ini adalah ajang yang sangat bergengsi. Ini adalah yang ke-300 diadakan dan di Danau Toba ini sudah di lebih dari 40 negara. Dan di Danau Toba kami menampilkan tidak hanya ajang race internasional tapi juga cultural dan budaya lokal. Jadi selain international race, kita ada kompetisi solo bolon, kita ada performance dari penari-penari. Besok juga akan ada penari performance kolosal untuk pembukaan, untuk opening ceremony, artis-artis lokal, artis-artis nasional maupun UMKM-UMKM untuk mendorong perekonomian daerah. Jadi supaya wisatawan juga berbondong-bondong datang ke Danau Toba, menikmati keindahan Danau Toba dan pastinya berbelanja dan pergi ke berbagai destinasi di sekitar Danau Toba. Untuk tahun lalu kita lihat ada dalam 2 hari itu 50.000 pengunjung, dan tahun ini kita menargetkan peningkatan lebih dari 10-20% peningkatan untuk pengunjung. Jadi kita berharap ada sekitar 60.000 pengunjung dalam 2 hari, dan juga peningkatan wisatawan domestik maupun internasional yang kami targetkan di atas 10% untuk peningkatkan wisatawan domestik dan internasional. Ada juga parameter pariwisata yang kita targetkan, yaitu peningkatan length of stay dan juga peningkatan average spending per turis. Ini adalah parameter yang sangat penting karena tidak hanya volume tapi berapa lama wisatawan stay di satu destinasi, dan lebih banyak atraksi di satu destinasi akan meningkatkan length of stay dan juga spending dari wisatawan, karena pada akhirnya dampaknya adalah ekonomi, pemerataan ekonomi. Nah, bagaimana pariwisata ini bisa juga menjadi penggerak perekonomian Indonesia yang kuat. Itu adalah objektif dan target kami di tahun ini. Harapannya pastinya kita ingin meningkatkan awareness dari Danau Toba sebagai destinasi yang sangat indah dan peningkatan awareness dari Indonesia sendiri, dan juga peningkatan ekonomi di daerah ini. Kami berharap memang pengunjung berbondong-bondong, masyarakat Batak dari seluruh Indonesia datang ke Danau Toba, kembali pulang kampung, reuni. Jadi juga jadi ajang reuni dari seluruh masyarakat Batak, tapi juga meningkatkan awareness Danau Toba ini di wisatawan domestik maupun di kancah internasional. Berdasarkan event tahun lalu,
Danau Toba ini telah dinobatkan di New York Times sebagai top 50 must visit destination. Tiba-tiba Danau Toba masuk ke nomor 24 sebagai must visit destination in the world. Bagaimana kita bisa terus mendongkrak awareness dan marketing dan maupun destinasinya sendiri agar konektivitas, infrastruktur, akomodasi, fasilitas, amenities juga improve dari tahun ke tahun sehingga wisatawan domestik maupun internasional juga meningkat.